الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعدا للمتمسكين به وينهى عن الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو غير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله متصف بالمكارم الكبار والصبية. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صديق الوعد وكان رسول النبي وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan keimanan, keislaman dan keihsanan, panjang umur serta sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in dan awliya Allah. Semoga pula sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, juga takwa yang dapat meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi rasa cinta selain kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan solat sunnah Idul Adha, dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Bagi yang memiliki kemampuan, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang artinya pendekatan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban juga disebut dengan al-udhiyah dan al-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, yakni tanggal 10, 11, 12, 13 dengan menyembelih hewan ternak sesuai ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat Islam. Melalui ibadah kurban, kita berharap mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakwaan pun semakin sempurna. Hadirin yang berbahagia, tentang keutamaan ibadah kurban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi
dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Melihat hadis di atas, kita dapat memahami bahwa penyembelihan hewan hanyalah sebuah sarana, bukan sebuah tujuan. Tujuan yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas dengan firman Allah, lan yanalallah luhumuha wala dimma'uha walakin yanaluha taqwa minkum kadzalika syaharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam surah Sya'ba ayat 37 Allah menegaskan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tufarriqu bukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil urufati aminu. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban tidak bisa dilepaskan dari kisahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan sekian lama Nabi Ibrahim menikahi istrinya yang bernama Sarah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak yang soleh dan taat kepadanya. Suatu waktu Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut, namun ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang kurang baik. Kemudian Sarah mendapatkan satu rencana untuk mendekatkan Ibrahim dengan budaknya yang bernama Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang soleh dari perkawinannya dengan Hajar. Kemudian pada suatu waktu Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju atau tidak. Lalu Sarah dan Ibrahim menanyakan langsung kepada Hajar, dan Hajar menyetujuinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, dan Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya. Dan Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya selama 9 bulan. Hajar melahirkan seorang anak yang dinamai Ismail. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menjalani kehidupan membesarkan anaknya tercinta Ismail penuh dengan cinta dan rasa kasih sayang. Sampai Ismail beranjak dewasa,
pada suatu hari Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim suatu hari mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpinya yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak, yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah mempasrahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Ibrahim mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban. Kita bisa membayangkan ketika seorang ayah dan ibu sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak, lalu atas ketentuannya Allah menganugerahkan seorang anak, sudah bisa dipastikan sang ayah dan ibu akan memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya. Begitupun Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Pada saat rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak sematawayang harus dipertaruhkan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar mampu menempatkan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada anaknya Ismail. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar adalah sosok manusia yang memiliki kualitas keimanan yang luar biasa. Namun demikian, Allah tetap saja menguji keduanya dengan sesuatu yang sangat mereka cintai, yakni putranya. Nabi Ismail harus disembelih. Dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmah bahwa seseorang yang telah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin berat pula ujian yang Allah berikan. Ujian yang Allah berikan bisa dengan jabatan yang tinggi, bentuk fisik yang luar biasa, ilmu yang luas, harta yang banyak, maupun ujian dalam bentuk anak keturunan. Ketahuilah bahwa harta dan anak keturunan hanyalah cobaan dari Allah. Kita perhatikan firman Allah, "Innama amwalukum wa amwaladukum fitnatu wallahu indahu ajrun adim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah At-Takhabun ayat 15. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa harta dan anak-anak nanti di akhirat tidak akan menjadi penolong bagimu. Disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 17 yang artinya, harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, janganlah harta dan anak-anakmu itu menjadi fitnah dan azab bagi kita. Jangan sampai anak dan harta tidak mampu
menolong kita nanti di akhirat. Juga jangan sampai anak dan harta kita melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man naf'al dzalika faulaika hum khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirhu berkata, al-malu khadimuka wa anta khadimul maula. Adapun hartamu adalah pelayanmu dan kamu adalah pelayan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tersebut adalah Islam tidak melarang manusia memiliki dan mencintai harta dunia, mencintai keluarga, mencintai anak dan sebagainya. Tetapi Islam melarang bahwa kepemilikan dan kecintaan terhadap harta dunia, anak, keluarga melalaikan kita untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri orang yang mencintai kepada Allah? Nabi bersabda, ciri orang yang mencintai Allah adalah orang yang mencintai zikir kepada Allah. Ciri orang membenci kepada Allah adalah orang yang benci zikir kepada Allah. Sebagai seseorang yang sedang belajar mengamalkan zikir, baik zikir jahar maupun zikir khafi, serta amaliyah lainnya, mari terus berusaha dan beristiqomah mengamalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qurullah dzikran katsiran wassabihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.